wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabil kiram wa hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin wa ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati ghadi hadzal zaman wa sahibi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliya'illahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina man habba wa sana ilaina wa lidabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. Kita lanjut halaman 255. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Masih membicarakan tentang an-nusuk atau ibadah haji dan umrah. Wa sumiyat tilkan niyatu ihraman li'annaha tamna'u minal muharramat. Dan dinamakan tilkan niyatu, niat itu ihraman, sebagai namanya adalah ihram. Ya, kenapa? Ada alasannya apa? Li'annaha, karena niat itu tamna'u minal muharramat, mencegah, ya, menghalangi daripada hal-hal yang diharamkan. Kalau di dalam salat ada disebut dengan takbiratul ihram. Tuh, ya, hampir mendekati itu kesamaan, ya. Maka takbiratul ihram itu menjadikan segala sesuatu yang halal di luar sholat, pas kita takbir yang halal-halal itu malah berubah menjadi haram, gitu, ya. Makan halal, tapi kalau udah takbiratul ihram haram, ya. Minum halal, tapi kalau udah takbiratul ihram haram. Artinya kalau dilaksanakan maka yang terjadi adalah sholat itu jadi batal akhirnya, gitu, ya. Ya, kalau mau pilih minum dulu, ya, batalin sholat, atau nanti minumnya belakangan, sehingga tidak ada berbarengan antara makan, minum, dan sholat dan lain sebagainya. Yang di luar sholat itu halal, boleh. Di dalam sholat ketika sudah takbiratul ihram berubah menjadi haram. Nah, begitu juga nanti di dalam ihram haji dan umrah. Nanti akan dibahas hal-hal yang diharamkan, ya. Nah, memasuki, ya, miqat, ya, lalu di situ kemudian kita niat baik melaksanakan haji ataupun melaksanakan umrah. Nah, banyak deh tuh peraturan-peraturan, ya, yang sebenarnya tadinya halal, ya, berubah menjadi haram. Pakai wangi-wangian kan bukan saja boleh, bahkan sunnah, ya kan? Tapi kalau udah ihram haram tuh, ya kan? Bahkan apabila sengaja, ya, kena dam, gitu misalnya, ya. Dan banyak lagi pakaian yang berjahit. Emang ada di luar ihram, ya, kita memakai pakaian yang nggak ada jahitannya, gitu. Di mana nyambungnya kira-kira, ya, gitu. Nggak ada, ya. Nah, maka ketika kita masuk,
ke wilayah ihram, ke wilayah niat, ya miqat dan sebagainya, haramlah semuanya. Nah, nanti mungkin perlu tinjauan lain, hikmah-hikmah apa sih kok sampai segitunya ya ibadah haji ketat banget begitu. Sampai yang laki-laki nggak boleh pakai baju yang berjahit. Berarti kan kaos dalam, celana dalam tuh ya kan, ya dan lain sebagainya, kaos kaki termasuk haram tuh bagi laki-laki ya. Yang boleh hanya pakaian ihram saja. Nah, ini nanti banyak hikmah-hikmah tersendiri kenapa terjadi sedemikian. Wa yajibu ayyakuna al-ihramu minal miqati wa huwa zamaniyun wa makaniyun. Dan wajib ya keberadaan ihram itu ya dari miqat. Dan miqat itu ya zamaniyun wa makaniyun, ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat kira-kira kalau diambil dasar maknanya itu adalah waktu. Waktu yang terkait dengan ya zaman dan yang terkait dengan tempat. Ya. Waktu kita mau mulai ihram dan tempat kita memulai ihram, itu namanya disebut dengan miqat. Jadi miqat itu kemungkinan besar isim zaman dan isim makan namanya, ya. Nah, ada miqat zamani, miqat yang terkait masalah waktu, dan miqat makani, miqat yang terkait masalah tempatnya. Fa zamanul ihrami bil haji min ibtida'i Syawal ila subhi yaumin nahri. Maka miqat zamani ya, miqat zamani untuk melaksanakan ihram haji dimulai dari bulan Syawal ila subhi yaumin nahri, sampai subuh hari nahar. Kalau udah lewat itu udah kelewatan sudah dah ya. Subuh hari nahar itu kan berarti udah tanggal 10 kalau gitu ya. Sementara yang namanya wukuf adanya di tanggal 9 gitu ya. Dan ibadah haji intinya ada di mana? Di wukuf ya kan, al-hajju arafah gitu. Nah, kalau seandainya udah sampai tanggal itu ya mungkin kalau balik tempat bisa kali nih kita, wah tinggalan wukuf nih ya kan. Dari segi tempat nih kita ada di mana nih? Masuk aja udah ke Arafah. Tapi permasalahannya tanggal kan kagak bisa diputar lagi ya. Wah, ini tanggal 10 nih, putar aja dah jadi tanggal 9 begitu. Emang bisa begitu kita ya. Kalau sekedar balik tempat ya, mungkin karena ketiduran apa segala macam dah ya kan. Belanja, keder ya, akhirnya nggak ketahuan tuh kemana pulangnya gitu ya kan. Nyari hotel susah. Akhirnya lewat tuh belanja ya kan. Nah, sekedar nyari tempat, oh itu tuh Arafah, datang bisa ke situ. Jangankan ya hari wukuf tanggal 9 Zulhijjah, sekarang juga kalau kita mau bisa datang gitu kan. Permasalahannya ya sebagaimana kecilnya ibadah seperti sholat, puasa, itu memang ada waktunya gitu. Anggap zuhur ya, dari jam 12 sampai jam 3 dah gitu ya, kita batasin waktunya. Nah, itu kalau masalah tempat, mau di rumah, mau di masjid, ya, mau di musola, enteng, gampang dicari. Tapi memutar waktu yang untuk hari ini, apabila kita udah lewat waktu asar, mau dibalikin lagi ke jam 3-nya dah gitu ya. Jangan jauh-jauh jam 3. Kalau kita patokan sekarang jam 3:15, maka puter gitu jam 3:10 gitu ya kan, supaya 5 menit kita sholat aja gitu. Nggak bisa. Kalau udah waktu udah nggak bisa diuber-uber, udah harus tepat gitu ya. Nah, maka untuk miqat zamani atau waktu di mana kita boleh niat, itu dari mulai Syawal dan seterusnya dah tuh ya. Nanti kalau kita berangkat haji, mudah-mudahan sih ada yang bimbing dah ya. Tapi perlu juga tahu secara mandiri gitu ya, bahwa kita tuh ya begini pelaksanaannya begitu. Wa amma zamanul ihrami bil umrah fa jami'us sanati, adapun zaman ya waktu untuk melaksanakan ihram umrah itu fa jami'us sanati, maka sepanjang tahun.
Ada yang berpendapat illa man baqiya alaihi syai'un min a'malil haji ya falatan aqidu umratuhu, kecuali bagi orang yang masih ada sisa ya amal-amal haji maka tidak sah umrohnya. Kalau ada orang nih lagi melaksanakan ibadah haji itu ya, kemungkinan besar kan dia udah umroh mestinya gitu ya, dia umroh pada waktu itu. Nah ini nggak boleh ya. Kalaupun nanti ada tawaf pada sa'i, nah itu memang bentuknya sama, ya amalnya amal haji namanya, bukan amal umroh. Nah ini dia nggak boleh melaksanakan umroh ketika dia masih ada amal-amal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan ibadah hajinya. Contoh nih ya, di dalam haji kan yang namanya tawaf dan sa'i dua-duanya ada itu, ya, dua-duanya ada itu. Nah sekarang kalau ada orang misalnya lagi selesai wukuf dah gampangnya, ya ke Muzdalifah terus ke Mina, memang sebenarnya nih dia punya keharusan untuk bikin tawaf, tapi tawafnya disebut dengan tawaf ifadah namanya, tawaf rukun. Tapi salahnya dia misalnya dia niat umroh. Ya niat umrah sama tawaf ifadah dari segi bentuknya sama, ngelilingin Ka'bah juga. Tapi kalau dia masih ada kewajiban tawaf ifadah, udah niat umrah lagi, nggak boleh gitu ya. Dia harus nyelesain dulu apa? Amal-amal hajinya gitu. Kayak kita dah sembahyang zuhur, ya udah tinggal tahiyat, ya sambung sama ba'diyah, ya kan? Ntar dah sekalian jadi 6 rakaat gitu misalnya. Pas tahiyat akhir ya sampai dah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ini tahiyat akhir nih ya kan. Semestinya kan salam dia, diri lagi dengan niat melaksanakan salat ba'diyah gitu. Ya kagak bisa ya. Karena apa? Masih ada sebagian kecil dari amal-amal salat zuhur gitu misalnya ya. Salat zuhur 4 rakaat, rukun terakhir dah salam. Ya. Rukun terakhir salam, udah tahiyat selesai semua ya seperti biasa dah, entengnya sampai fil alamina innaka hamidum majid, diri lagi dia dengan niat melaksanakan ba'diyah zuhur, nyambung gitu misalnya. Nah zuhurnya aja belum selesai ya kan, lalu dia sudah bikin sholat yang ada di dalam sholat ya. Berarti kalau begitu nih, nanti kalau begini orang gambarannya ada orang haji ya bikin umroh tapi di dalam haji lagi jadinya begitu. Ya walaupun amal-amal umroh di dalam haji ada, tapi kan nanti ada urutannya gitu tuh. Ada aturannya. Yang paling gampang nanti ada bahasanya tuh ya, ada aturan-aturannya, ada ya haji tamattu, haji qiron, haji ifrad gitu kan ya. Itu ada pola-polanya tertentu, nanti mungkin dijelaskan di sini. Yang gampang haji tamattu dah ya. Orang bikin umrah dulu, baru kemudian bikin haji. Ya, kalau kita biasanya yang begini nih, yang tamattu tuh, kloter-kloter awal dah tuh, ya. Biasanya dioper dulu ke Madinah, ambil miqat, ambil sholat arba'in biasanya, ya. Habis arba'in, lalu dia bawa ke Mekah, ya. Nah di Mekah itu pas sampai Mekah pasti bikin umrah tuh, ya. Umrah haji udah tuh termasuk udah di situ ya kan, udah niat atau langsung umrah. Tapi umrah ini memang ya yang wajib hukumnya nih, karena baru sampai di sana. Bisa kita juga menyebutnya dengan umrah kudum atau tawaf kudum nantinya ya. Nah udah tuh umrah, bentuknya apa? Tawaf, terus sa'i, terus tahallul. Nah berarti umrah selesai itu. Nah besok mulai tanggal 9 ya, mulai dari wukuf, terus ke Muzdalifah, ke Mina, ya, lalu balik lagi misalnya ke ke Mekah untuk tawaf ifadah, sa'i, ya, terus syukur, tahallul. Nah nanti balik lagi ke Mina lagi untuk melengkapi jumrohnya begitu. Itu kan berarti itu ada urutannya kalau begitu ya. Nah nanti mungkin yang qiran bagaimana, yang ifrad bagaimana, ada aturannya lagi. Jadi di dalam haji pasti ada umrohnya, tetapi jangan sampai di dalam pelaksanaan ibadah haji yang masih dikerjakan udah bikin umroh yang baru lagi gitu ya. Kan nggak boleh yang begitu.
Wa makanul ihrami bihajjin liman di Makkata ghariban Makkatu ya la sairul haram. Adapun tempat ihram bagi orang yang haji tapi adanya di Mekah. Namun dia sendiri sebagai orang asing ya. Bukan orang ahli Mekah jadinya ya. Kalau taruhlah kita gitu misalnya ya. Nah, itu dari mana? Ya, Makkatu yaitu Mekah. Khusus Mekah saja tuh. La sairul haram, bukan seluruh tanah haram. Berarti memang dia sudah ada di Mekah kalau begitu. Wa makanul ihram bil umrah liman bil haram al-hillu. Adapun tempat ihram umrah ya bagi orang umrah nih ya, bagi orang yang ada di tanah haram yaitu tanah halal ya. Maka kalau begitu fa yahruju minal harami ilal hilli, maka dia harus keluar dari tanah haram menuju tanah halal. Wal ji'ranatu, dan ji'rana aula lebih utama. Tsummat tan'im, kemudian tan'im, tsummal hudaibiyah, kemudian hudaibiyah. Tan'im agak jauh nih ya. Ji'rana yang jauh. Ji'rana jauh, tan'im lumayan dekat ya. Hudaibiyah juga lumayan jauh juga ya. Yang paling dekat biasanya itu tan'im. Jadi kalau kita umrah nih ya, ini biasanya sih yang enak kalau udah kedua kalinya nih ya, yang enak tuh. Biasanya kalau yang pertama kan masih dibimbing oleh mutawifnya, oleh petugasnya, oleh panitianya ya. Nah, kalau udah sampai di Mekah, kita itu boleh tuh kita bikin umrah lagi. Nggak usah ngajak teman-teman dah, jalan aja sendiri gitu. Ya, cari ya tempat yang namanya disebut dengan Tan'im. Tan'im itu di sana ada Masjid Aisyah namanya ya. Nah, di situ kita ya mulai miqat lagi tuh. Maka kita mulai dari situ ya, niat pakai pakaiannya, mungkin mandinya, mungkin wudunya segala macam di situ silakan. Atau mandi dari kamar hotel juga bisa. Yang penting startnya di Masjid Aisyah atau Tan'im. Ya, jalan dari sana menuju ke Mekah lagi, ya tawaf, sa'i, tahallul, selesai dah umrohnya. Gampang jadi. Ya, bagi yang bisa sih enak, gampang. Kadang-kadang kan kita ini masalahnya bahasa nih ya. Kalau kita mau kemana-mana ya tidak ngerti gitu bahasanya, memang agak ribet jadinya. Nah, jadi kalau kita mau umrah, kitanya udah ada di tanah haram gitu ya. Tinggal cari miqat terdekat ya. Miqat terdekat itu biasanya adalah Tan'im. Tapi kalau ihram haji bagi orang yang ada di Mekah dan dia bukan orang Mekah, maka Mekah itu sendiri. Artinya apa kalau gitu? Kita jadi kalau dari Madinah nih ya, kita ini kloter awal nih. Kloter awal terus ditempatin di Madinah selama kira-kira 8 hari mungkin gitu, karena kan biasanya ngambil sholat 40 hari itu arba'in ya. Nah, berarti kemudian kita ya masuk ke Mekah. Nah, masuk ke Mekah kemudian kemungkinan besarnya bikin umrah dulu ya. Nah, tinggal beberapa hari menunggu waktu ya untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, dari mana kalau gitu ihramnya? Karena kita udah ada di Mekah ya, dan kita orang asing, ya kita mulai ihramnya dari Mekah. Tapi nggak boleh ke tanah haram yang lainnya, harus dimulai dari Mekah gitu. Kalau pelajaran haji puyeng juga sih ya. Yang enak mah langsung praktek dah. Kalau ngomong-ngomong begini nih, kita nggak bisa membayanginnya masalahnya. Ya, nggak bisa membayangin di mana tuh Hudaibiyah, di mana Tan'im, di mana Bir Ali gitu kan ya. Kagak ada bayangan lah pokoknya. Ya, saya dulu ketika mempelajari masalah ibadah nih, yang paling berat membayanginnya ya ini nih, salat pelaksanaan ibadah haji, karena nggak tahu posisi tempatnya di mana gitu jadinya. Jadi agak ribet gitu. Ya kalau udah melaksanain sih ya gampang-gampang aja sih gitu, nggak terlalu repot gitu. Baik, yang kedua, wasaniha, yang kedua al-wukuf bi Arafah, yaitu melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Diambil dari kata waqafa.
Ya, artinya boleh berdiri, boleh juga diam. Diamnya boleh lama, boleh sebentar. Tuh kata waqafa. Nah, maka orang yang wukuf ya udah, sebenarnya di sana nggak ngapa-ngapain, yang penting hadir di Arafah gitu. Nggak ada, Nabi nggak pernah ngajarin bacaan khusus, ibadah khusus gitu ya. Yang penting datang ke sana ya. Ay al-huduru bi juz'im min ardi Arafat, yaitu datang ya ke sebagian daripada wilayah atau tanah Arafat. Wa in kana marran fi talabi abiqin wa nahwihi, sekalipun dia datangnya itu sekedar lewat sambil nyari budaknya yang kabur atau mencari yang lainnya gitu ya. Ini mencari budak yang kabur kan dulu nih masalahnya ada ya. Ada orang punya budak kabur, kaburnya ke wilayah Arafah. berbarengan pada waktu itu sedang ibadah haji, ya ibadah haji itu. Sekalian aja nyari budak gitu ya kan. Cari dah di mana gitu budak tuh ada, ketemu tangkap gitu ya kan gitu. Jadi dulu bahasa kata nih budak orang gitu. Tapi statusnya sama kambing gitu ya kan. Kayak kambing terlepas dah jadinya begitu ya kan. Iya, kambing terlepas. Wah, ini kambing terlepas nih kan kudu diubur-ubur tuh ya kan, kudu dicari. Di mana nih kambing saya begitu ya kan. Oh, ternyata tuh kambing larinya ke Arafah. Ya, sama, budak begitu juga. Mungkin untuk menghindari ngumpet, kabur ya kan dari tuannya, lari aja ke Arafah. Kan di Arafah banyak orang ya kan. Nah, ini tuannya kebetulan mencari budaknya sambil melaksanakan haji. Ya sambil nyari budak nggak apa-apa. Ya. Nah, atau anggaplah ya kita nyari barang sesuatu di sana, apakah tas kita ataukah istri kita ataukah anak kita, siapa aja dah pokoknya. Ya, sambil nyari tuh ya. Jadi nggak semata-mata buat diem di situ gitu, misalnya ada yang perlu kita perlukan. Selesai bendanya yang kita cari atau orang yang kita cari ketemu, balik. Ya nggak jadi masalah udah. Ya yang penting ada di sebagian wilayah Arafah. Nanti di sana tuh ada tulisan tuh ya, Arafat gitu misalnya. Li'annahu alaihi salatu wassalam amara munadiyan yunadi. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk berseru al-hajju Arafah, ya. Al-hajju Arafah. Wa makna al-hajju Arafah, adapun makna daripada haji Arafah, ay mu'zamu arkanihi Arafah, yaitu rukun yang paling besarnya adalah Arafah, yaitu melaksanakan wukuf. Ya, jadi kalau nanti ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada ngelontar, ya, ada bermalam, itu rukunnya kecil-kecilnya tuh. Rukun gedenya di mana? Ada di Arafah. Maka kalau udah urusannya Arafah, ya udah kagak bisa digantiin dengan yang lain, ya. Kalau Arafah ditinggal, bubar hajinya, ya. Percuma dah kalau begitu. Biar pulangnya beli sorban 7 biji juga kagak boleh dipanggil haji, ya kan. Kenapa? Karena tidak ada di Arafah gitu. Kalau yang lain sangat memungkinkan, ya bolehlah mungkin melontar dibadalin, ya kan, tawaf dibadalin. Tapi datang ke Arafah, biar lagi sakit, biar lagi apa, mesti datang ke situ dulu. Bagaimana caranya? Ya anterin, ya dari rumah sakit biasanya sih ada mobil-mobilnya. Cuman dia cuman sekedar masuk doang dah gitu ya kan. Kalau dia sakit nih, masuk ke Arafah, udah balik lagi ke rumah sakit lagi. Karena itulah yang memang harus dikerjakan. Harus ada di situ, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sambil jalan, ya sekalipun dalam keadaan sakit di situ. Nah, ya adapun kalau mau cari afdoliyah misalnya, ya mau ngamalin apa yang diamalin oleh para ulama, para wali-wali dan lain sebagainya, ya silakan aja. Tapi sekali lagi itu bukan yang istilahnya menjadi perintah dari Nabi gitu, yang memang apabila itu ditinggalkan umrohnya atau hajinya atau wukufnya jadi batal. Ya, yang penting seluruh anggota
badannya ini utuh datang ke wilayah paling kecilnya Arafah. Ya. Ini karpet itu tuh ya ke sana Arafah. Ke sini bukan Arafah gitu. Lompat aja tuh, jagling ya kan gitu. Dah badan kita ini ada nih semuanya di wilayah pinggir Arafah tuh ya. Udah balik lagi. Selesai. Ya, nggak perlu berlama-lama di situ. Nah, sekarang kenapa kok orang pada berlama-lama di situ? Yang pertama memang diberikan waktu sampai ya menjelang terbenam matahari di sana ya. Yang kedua, habis dari Arafah itu kan nanti berangkat lagi ke tempat yang jauh, ke Muzdalifah, ke Mina, sana urusannya ya. Ya kaitannya dengan mobilnya. Ya. Ya jalan kaki sih mungkin bisa, kali pun jauh juga ya kan. Kalau yang masih sehat sih, masih segar gitu. Dari Arafah jalan ke Muzdalifah boleh-boleh aja kalau mau ya kan, nggak ada yang larang. Tapi sampai kira-kira itu masalahnya lagi ya. Nah, itu. Nah, ditambah ya antrian mobilnya panjang lama, maka mau nggak mau dah ya sampainya mobil kita kapan ya udah ya balik. Tapi biasanya sih diberikan kesempatan sampai ya batas terbenam matahari. Wa yushtaratu kaunul hudur biha baina zawali yaumi tasi'i dzulhijjah wa qabla fajri yaumin nahri. Ya. Dan disyaratkan bahwa keberadaan hadir itu di Arafah, ya keberadaan di Arafah, kapan mulainya? Baina zawali yaumis tasi, antara tergelincirnya hari ke-9 Zulhijjah. Tanggal 9 bulan Zulhijjah, mulai zuhur tuh kita udah ada di situ, ya. Lebih baik sih kalau bisa sebelumnya. Sampai kapan? Wa qabla fajri yaumin nahar, dan sebelum subuh ya, sebelum subuh hari tanggal 10 ya. Jadi zuhur tanggal 9, akhirnya nanti ya sebelum subuh. Jadi panjang waktunya. Permasalahannya bukan panjang waktu tapi regulasinya yang kadang-kadang kita harus ikutin ya. Di antaranya angkutan dah ya. Itu kan mau nggak mau kita harus ngikutin angkutan yang ada di sono. Kalau di sono ada ojek sih, iya, udahlah, ya naik ojek aja ntar, ya kan, enak. Di sono kan kagak boleh begitu masalahnya. Saya kira kalau dibebasin kali itu orang mungkin pilih ojek kali ya. Ya daripada milih bis gitu, macet segala macam gitu, mendingan motor aja dah kali disiapin, setiap orang sewain gitu ya kan. Itu juga orang Arab girang kali itu ya. Mulai tahun ini ya kan setiap orang boleh menyewakan motor. Wah, itu mah ada 3 juta orang ya kan. Setiap orang Arab bisa beli motor 200.000 motor tuh. Sewain dah ya. 100 real. Wow, kaya ya kan. Cuman ya di sana peraturannya kagak begitu, kita jadi susah akhirnya. Konvoy dah jalan bareng-bareng ya kan, rame-rame. Naik mobil udah macet, lama ya kan. Itu kadang-kadang ada tuh orang yang naik mobil sama yang jalan kaki lebih dulu orang yang sampai jalan kaki. Karena apa? Karena macetnya itu tuh yang susah jadinya. Ya mungkin saya nggak tahu ya sampai sekarang kenapa harus dimaksain gitu, harus pakai mobil juga gitu ya. Kalau ada yang lebih ringan, yang lebih mudah sampai nggak macet itu kenapa tidak dicari gitu solusinya. Ya kita kagak bisa ngatur orang sono ya. Yang punya wilayah orang sono. Kalau kita ngatur-ngatur, diomelin. Emang lu yang punya, katanya begitu. Wa yakuna ba'da niyatid dukhuli fin nusuki bil qalbi, dan hendaknya hadir tersebut ya setelah melaksanakan niat masuk ke ibadah haji ya, ke dalam ibadah haji bil qalbi, cukup dengan hati. Perlu nih pembimbing haji, mutawif dan segala macamnya untuk ngasih tahu kepada ya orang-orang yang memang awam dah ya. Ada orang haji itu bukan karena dia bisa haji, tapi karena dia punya duit kali begitu ya. Orang kalau punya duit kan apa aja juga bisa bayar ya kan. Haji Puroda yang katanya sampai 300-400 bagi orang tertentu kecil ya kan, bayar, yang penting bisa haji gitu. Tapi kan belum tentu dia bisa menjalankan ibadah haji dengan baik. Yang penting dia bisa pergi haji aja dulu.
Nah, mungkin ya niat ini kapannya, di mananya, mungkin dia kagak tahu ya kan. Nah, maka pembimbing ya yang menjadi orang yang bertanggung jawab harus ngasih tahu ya. Tahun lalu tuh saya dapat WA ya, ada entah orang Sulawesi kalau nggak salah tuh ya, bahwa sekian keluarganya termasuk bayi dan pembantunya nyewa hotel ya, itu satu ini gitu buat keluarga dia aja tuh ya, haji dengan biaya 7 miliar katanya begitu ya. Bukan mahal apa-apanya nyewanya itu ya, sepanjang dia ada di sana nggak ikut di tempat yang ini gitu yang umum ya, dia nyewa khusus untuk keluarga dia semuanya gitu. Termasuk pembantunya ikut juga jadinya ya, yang jagain bayinya karena dia masih punya bayi pada waktu itu. Wa syartu ijza'il wuquf ayyakunal waqifu ahlan lil ibadah. Dan syarat ya dianggap sahnya ya, cukupnya wukuf, ayyakunal waqifu, bahwa keadaan orang yang wukuf ya ahlan lil ibadati adalah masuk dalam kategori orang yang memang ya berhak untuk menjalani ibadah, orang yang patut bisa beribadah. Berarti kan diantaranya muslim, ya, baligh, berakal, ya, sehat badannya termasuk tuh, ya. Di luar itu nanti misalnya orang kafir nggak bakalan boleh, ya, orang gila nggak bakalan bisa, ya, anak kecil begitu juga. Walau dakhala Arafat qabla waqtil wukuf, andaikan seseorang masuk ke Arafat sebelum waktu wukuf, ya. Anggap dah jam 10 tanggal 9 dia udah ada di situ tuh. Kan belum waktunya kalau gitu kan? Kan mulainya pada zuhur ya. Nah, ini jam 10 dia udah di situ. Ya. Terus wanama tidur habis gitu hatta kharajal waktu, sampai keluar waktu wukuf. Berarti sampai subuh tidurnya. Ya. Tidur apa tuh yang begitu? Ya. Dari jam 10 pagi tidur bangun-bangun subuh gitu besok tuh, ya. Boleh nggak begitu? Katanya ajza'ahu ya, itu dianggap mencukupi. Ala sahihi, menurut kaul yang sahih. Kenapa? Li baqa'it taklifi alaihi, karena masih ada taklif beban ibadah baginya. Bi khilafil majnuni, berbeda dengan orang yang gila. Ya, orang gila datang ke Arafah, sepanjang dia ada di Arafah gilanya datang terus gitu. Anggapnya ada orang haji, tapi dia punya penyakit gila yang anggot-anggotan gitu, ya. Ngelihat orang cakep gila gitu misalnya. Di Arab, ya, orang cakep banyak bener di sana ya kan. Wah, ini tiap ngelihat orang cakep aja dia gila gitu misalnya, ya kan. Nah, di Arafah ketika dia diajak ke situ, ya kan, ngelihat orang cakep-cakep gila ternyata dia, ya kan. Nah, gilanya nggak berhenti sampai ya menjelang terus ya, masuk dah wilayah apa waktu subuh, ya berarti tidak sah tuh bagi dia. Kenapa tidur boleh? Kan sama gila nggak sadar. Beda. Tidur itu macam-macam kan. Di antaranya nih misalnya tidur orang sebelum sholat nih, misalnya jam 11 dia tidur, terus sampai waktu asar lewat gitu, anggap jam 4 baru bangun. Itu boleh katakan tidurnya nggak ada dosanya. Ya, nggak ada dosanya. Tapi sholatnya wajib dikerjain. Tapi kalau tidur, ya, setelah azan, ya, tahu nih dia udah dengar azan, tidur. Akhirnya bangun jam 4, dosa tuh tidurnya. Nah, berarti kalau gitu tidur ada aturannya, ada ketentuannya, bahkan bisa membawa kepada dosa gitu. Wasalithuha, dan yang ketiga daripada rukun haji, at-tawafu bil baiti, yaitu tawaf di Ka'bah. Al-musamma bil ifadati, yang disebut dengan tawaf ifadah. Wa bir rukni, dan tawaf ya, dan tawaf rukun. Wa bi ziyarati, dan tawaf ziarah. Wa bi sadri, dan tawaf sadar, tawaf permulaan. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya kalian bertawaf di rumah tua, ya, di rumah antik, di rumah tua. Nah,
Kalau kemungkinan besar tawaf ada bentuk-bentuknya, ada tawaf wajib, tapi tawaf ini nih namanya tawaf rukun gitu ya. Dalam haji ada rukun, ada wajib ya. Kalau yang namanya rukun ditinggalin batal hajinya. Kalau wajib ditinggalin masih bisa dibadalkan dengan yang lain atau dibayarkan damnya. Nah, itu beda rukun dengan wajib. Maka kalau gitu tawaf bil bait, tawaf ifadah ini adalah rukun, maka dia tidak boleh ditinggalin. Kalau ya bagaimana yang sakit? Ya silakan dah ya, diupayain semaksimal mungkin, kerjain, didorong, digotong dan lain sebagainya. Yang penting bisa dilaksanakan. Fayajibu kaunuhu ba'dal ihrami wal wuqufi. Maka wajib keberadaan tawaf ifadah tadi itu dilakukan setelah ihram dan setelah melaksanakan wukuf ya. Wa huwa afdhalul arkan, dan ia termasuk rukun yang paling utama, hatta minal wukufi, bahkan sampai daripada wukuf. Afadahu Ibnu Hajar, demikian dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Bagi kita yang orang awam ya, pelaksanaan ibadah haji boleh-boleh aja kalau kita cari mana yang afdal. Tapi lebih baik kita harus mencari mana yang sah gitu ya, mana yang sah dulu. Apalagi haji yang istilahnya baru pertama kali tuh ya. Ya kita jangan banyak tingkah dah, mau begini mau begitu. Kata ulama ini afdalnya begini, kata kiai ini afdalnya begitu ya kan. Ini ya nggak usah yang neko-neko dulu gitu. Cari dulu yang sah yang mana gitu. Karena ini yang paling utamanya. Ya, jangan nanti dikhawatirkan ngejar yang afdal tapi bisa jadi melanggar aturan gitu misalnya ya. Bagi kita yang awam ya, mungkin kalau nanti kita berangkat ibadah haji perlu banyak bertanya tuh kepada orang yang membimbingnya. Ini ngapain lagi? Ya, jam berapa? Kemana arahnya? Harus bewel lah pokoknya begitu. Jangan sampai yang sah saja kita kaget kesampaian ya, apalagi mau menyari yang afdal gitu ya. Dalam hal penting-penting untuk dicari, tapi yang paling utama adalah kita ya cari yang sahnya dulu. Kemudian wa ayyakuna ba'da intisafi lailatin nahri, dan ya keberadaan tawaf ifadah tadi itu setelah pertengahan malam hari raya kurban. Ya tergantung enaknya. Ini kan afdalnya nih katanya nih ya. Kalau dilihat segi waktu, ini nanti kemungkinan besar sih seharusnya dilaksanakan setelah paling cepat nih ya, setelah jumrah tuh ya. Jumrah tanggal 10 ya, jumrah tanggal 10 itu kan kemungkinan besarnya sih ya siang lah begitu ya. Nah, kalau memang memungkinkan siang itu kita punya tenaga, kan ini dari wukuf nih, dari kemarin ya. Dari kemarin belum tentu tidur gitu. Lalu kemudian sambung di ya habis terbit matahari atau habis zuhur dengan jumrah ya. Bisa enggak tenaganya kalau seandainya langsung ke Madinah atau ke Makkah untuk bikin tawaf ifadah? Kalau bisa laksanakan. Tidak harus menunggu sampai malam. Tapi kalau mau bagus, mungkin kenapa dicari afdalnya di malam hari? Kira-kira diatur tuh dari kemarin tanggal 9 zuhur udah di Arafah. Kemungkinan besarnya sampai malam. Malam di Muzdalifah. Kan bermalam dari situ ya, kemungkinan nyari batu. Besok pagi ya ada di Mina. Lalu kemudian bikin jumrah. Itu kan kemungkinan besar ya jalan terus gitu aktivitasnya. Kalaupun tidurnya tidur inilah enggak full tidurnya gitu. Nah, maka hari siang itu kemungkinan besar kira-kira nih ya, kalau bisa melaksanakan jumrah di tanggal 10 itu di siang hari sebagainya, mungkin disuruh istirahat dulu kali begitu. Nah, nanti malamnya ke Mekah ya. Selesai tawaf ifadah, sa'i, tahallul, balik lagi nanti ke Mina lagi untuk ngelanjutin jumrah tanggal 11, 12, 13 gitu. Wa syuru' wa syartu sihhatihi, dan syarat sah tawaf tadi walau naflan sekalipun tawaf sunnah satrul aurati, yaitu menutup
aurat. Kas salati sebagaimana salat, wa taharatul hadasi wan najisi dan bersihnya hadas serta najis, fil badani wasabi wal makani, baik pada badan, pakaian dan juga tempatnya. Illa annahu, ya hanya saja dia ya yu'fa, dimaaf, ya amma ta'umu bihil balwa, yang sifatnya berlaku atau terjadi ya mewabah min zarqit tuyur bil matafi, seperti banyaknya kotoran di tempat tawaf. Haitsu la ratubata, ya dengan ketentuan enggak basah. Nginjak tai burung udah kering, nah itu dimaaf. Walam yata'ammadil masya ala dalika, dan enggak sengaja nginjak tai burung. Tahu tai burung tuh diinjak, ya kan? Kan konyol kalau begitu. Tahu gue mau jajalin nih kira-kira tai burung Mekah rasanya kalau diinjak apa gitu ya. Ya sama ya kan. Tahu tuh, walaupun kering kalau sengaja diinjak jadi harus dibersihkan, jadinya begitu, nggak dimaaf. Kalau yang dimaaf itu keinjak misalnya, namanya keinjak kan bahasanya kagak sengaja gitu kan. Terus juga peraturannya nggak boleh basah gitu. Walam yajid anhu ma'dilan, dan tidak menemukan ruang tempat untuk menghindar. Misalnya tai burungnya banyak begitu ya, lompat sono tai, lompat sini tai gitu kan. Emang kalau dikatakan banyak dah tai burung ya. Nah maka yang sedemikian itu najisnya dimaafin tuh begitu ya. Nah jadi dengan kata lain kalau begitu untuk tawaf nih dikatakan syarat sahnya. Artinya kalau begitu orang giliran tawaf itu memang harus dalam keadaan berwudu. Nah, berbeda nanti dengan sa'i, ya. Kalau sa'i udah nggak harus berwudu, ya, boleh. Udah batal kentut juga nggak apa-apa. Baiknya sih, ya, tetap menggunakan wudu. Tapi kalau seandainya, ya, pas selesai tawaf kentut begitu, ya udah jangan nyusahin, terusin aja tawaf, karena tawaf tidak disyaratkan untuk berwudu gitu. Nah, untuk hal-hal yang terkait dengan najis, karena di sana mungkin terjadi ya ada burung yang berterbangan dan lain sebagainya. Masjidil Haram kan juga tempat yang terbuka begitu kan, sangat memungkinkan burung ya buang airnya di situ gitu. Nah, tergantung tadi tuh, kalau memang tainya banyak, kita nggak bisa menghindar, jangan sengaja menginjaknya, maka itu dimaaf. Wa qiyasuhu al-afu anhu fi thiyabi aidan halatat tawafi, dikiaskan dimaafkannya juga yang demikian pada pakaian pada waktu tawaf. Artinya kalau kita nginjek, kalau kita kena tangan di tai burung tadi tuh, itu dimaaf. Demikian juga kalau kejadiannya pada pakaian gitu. Wala budda fi sihhatihi aidan min ayyabda bil hajaril aswadi, ya, dan harus ya di dalam keabsahan tawaf ini harus dimulai dari ya Hajarul Aswad. Wa yaj'alal baita an yasarihi, dan menjadikan ya Ka'bah, ya, menjadikan Ka'bah itu di sebelah kirinya. Ini kira-kira kalau ini Ka'bah nih ya. Nah, kita muternya di sini nih jadi gitu ya. Kemungkinan besar nih nanti Hajar Aswad di sini ya. Nanti untuk menunjukkan bahwa ini Hajar Aswad, di sini nih ada lampu hijau tuh biasanya ya. Ada lampu hijau. Dulu ditaruhin lakban hijau kalau nggak salah begitu. Cuman orang kalau udah pas sampai situ tuh pada nunjuk ke bawah gitu. Nah, yang di belakang kan kagak mau tahu ya kan. Sementara dia lagi ngeliatin ini udah sampai belum gitu ya kan. Akhirnya yang di belakang main dorong-dorongan. Ya kan. Sementara kalau dipakai lampu hijau tuh di samping tuh lampunya panjang memang begitu tinggi. Nah, itu orang pada ngeliat. Jadi ngelihatnya ke arah lampu jadinya. Enggak ngeliat lagi ke arah ya karpet atau tanda di bawah begitu. Jadi pada main dorong-dorongan jadinya. Sementara yang lagi memulai tawaf itu misalnya, itu kan harus ya entah baca basmalah, entah istilam dan sebagainya. Yang di belakang kagak tahu-taunya ya kan, pengen buru-buru juga. Nah, akhirnya di tempat itu dirubah jadinya. Nah, ini ya
peraturan-peraturan yang memang harus kita kerjakan. Dikit lagi, na'am yundabu istiqbalul hajar, disunnahkan untuk istiqbalul hajar endab tidaihi, menghadap kepada Hajar Aswad ketika memulai, qailan sambil mengucapkan bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sambil mengucapkan bismillah, ya, dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allahumma imanan bika, ya Allah, saya mengerjakan ini karena iman kepadamu, wa tasdiqan bika, dan saya mengerjakan ini karena membenarkan kitabmu, wa wafa'an bi ahdika, dan saya mengerjakan ini karena untuk memenuhi janjimu, wa tiba'an li sunnati nabiyika, dan mengerjakan ini untuk mengikuti sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang disunahkan lagi? Wa yuqabbilu in amkanahu, ya, dan menciumnya kalau bisa memungkinkan untuk mencium tersebut. Wa yastaqbiluhu ila intihaihi, dan ya terus menghadapi Hajar Aswad sampai selesai. Kayaknya sih kalau lagi tawaf emang kan kagak boleh, ya, nggak boleh. Lagi tawaf berlangsung tuh nggak boleh megang Ka'bah aja kagak boleh, ya kan? Tuh Ka'bah tuh ada kakinya tuh, ya, ada kakinya tuh segitiganya gitu. Itu namanya syazarwan namanya, ya, syazarwan. Sepanjang Ka'bah tuh, ya kan. Nah ini ada segitiga nih di sininya nih. Terus yang kira-kira ya ini kali mungkin menjagain Ka'bah supaya nggak roboh. Itu aja tuh jangan iseng-iseng tuh kita injak tuh, ya kan. Nggak boleh kalau lagi tawaf. Nah mencium Hajar Aswad kapan? Nanti kalau udah selesai, ya. Itu udah selesai baru. Nah nih jangan sampai nih lagi tawaf, ya, oh pas nih, oh nih giliran dekat nih, ya, langsung aja sambar Hajar Aswad, batal, ya, apa namanya, tawafnya. Summa yaj'alal baita an yasarihi wa yamshi, kemudian ia menjadikan, ya, Baitullahil Haram, Ka'bahnya, an yasarihi, di sebelah kirinya, wa yamshi, dan kemudian dia berjalan untuk mengelilinginya, gitu. Ini nanti mencium Hajar Aswad nih ketentuannya kalau sudah selesai, ya, kalau udah rapi baru nyium Hajar Aswad. Kalau belum nggak boleh, ya, megang Ka'bah sampai kaki Ka'bah tuh, apalagi nyium Hajar Aswad itu belum dibolehkan sampai semua, ya, tawaf itu selesai semuanya. Nah barulah kalau selesai, ya sebenarnya sih nggak menjadi rukun, nggak menjadi syarat, ya boleh-boleh aja mencium. Tapi juga pertimbangannya mencium Hajar Aswad itu bukan perjuangan yang enteng. Semua orang pengen soalnya, ya. Oh, susahnya luar biasa sekali. Kalau upaya untuk mencium Hajar Aswad menjadi, ya, masyaqqat gitu, menjadi berat, lebih baik jangan, ya. Lebih baik jangan. Udah, lebih baik selesaikan dulu tugas kita gitu, ya. Ini lagi tawaf apa nih tadi? Tawaf ifadah. Selesaikan tawaf, salat sunnah, lalu mungkin sa'i kalau memang diperintahkan, nah dan seterusnya. Nah, itu selesaikan dulu. Nanti kalau ada waktu luang tuh misalnya, ya nggak ada acara apa-apa gitu, kita nggak ada acara yang memang menjadi rukun, menjadi apa, masuk lagi ke Masjidil Haram, ya, bolehlah kita melaksanakan apa, cium Hajarul Aswad. Dan itu bukan perjuangan yang mudah, ya, untuk bisa sampai ke Hajar Aswad tadi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa sir'atal hamal malaikatal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khairu la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhir wa ta'an qulubana wa qulubahum arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf